Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam kehidupan, tidak semua pernikahan dimulai dengan restu dan cinta dari seluruh pihak. Ada kalanya cinta sejati dua insan diuji bukan hanya oleh keadaan, melainkan oleh manusia-manusia di sekitarnya yang menaruh prasangka, ego, bahkan kebencian. Begitulah kisah Maya dimulai, seorang wanita sederhana dengan hati tulus yang memutuskan untuk menikah dengan pria yang dicintainya, Randy. Namun sejak awal, pernikahan mereka tidak disambut hangat oleh ibu mertuanya, Nyonya Ratna, wanita kaya raya yang penuh gengsi, dan memandang rendah siapapun yang tak berasal dari darah biru seperti dirinya. Maya bukan wanita dari keluarga terpandang. Ia anak seorang pensiunan guru SD dan ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kecil pinggir kota. Namun Maya adalah wanita yang baik, rajin, dan cerdas. Ia mencintai Randy dengan sepenuh hati dan rela mengorbankan banyak hal demi membina rumah tangga yang utuh. Sayangnya, cinta Maya sendirian tidak cukup untuk melindungi dirinya dari luka-luka yang kemudian ditorehkan oleh suami dan mertua. Di balik wajah tampan dan sikap manis Randy, ternyata tersembunyi kebimbangan dan ketidaktegasan. Ia tak sanggup melawan ibunya sendiri demi mempertahankan harga diri istrinya. Terlebih ketika badai itu datang, anak pertama Maya dan Randy lahir dengan kondisi cacat bawaan. Tak hanya hati Maya yang hancur karena kondisi sang buah hati, tetapi kehormatan dan harga dirinya diinjak-injak tepat di depan matanya, oleh mertua sendiri, dan disaksikan oleh selingkuhan sang suami yang diam-diam telah hadir sejak lama. Di sebuah kota kecil yang tenang, hidup seorang wanita bernama Maya. Usianya baru menginjak 25 tahun saat ia bertemu Randy, pria yang kemudian mengubah hidupnya. Maya bukan siapa-siapa. Anak dari keluarga sederhana, ayahnya seorang pensiunan guru SD, sementara ibunya ibu rumah tangga yang kini sesekali berjualan kue basah untuk menambah pemasukan keluarga. Tapi dari rumah kecil berdinding semen itulah Maya dibesarkan dengan penuh cinta, kesederhanaan, dan nilai-nilai keteguhan hati. Maya tumbuh menjadi wanita yang lembut, penuh empati, dan cerdas. Ia menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri setempat dengan predikat cum laude, lalu bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan properti milik swasta. Pekerjaannya tidak bergengsi, gajinya pun tidak besar, tapi Maya mensyukurinya. Ia percaya bahwa hidup bukan tentang apa yang tampak mewah, melainkan tentang rasa cukup dan bahagia yang bisa diraih dari hal-hal kecil. Di sanalah, di ruang kantor yang penuh dokumen dan jadwal proyek, Maya bertemu Randy, manajer proyek muda yang baru dipindahkan dari kantor pusat. Randy tampan, rapi, dan penuh karisma. Berbeda jauh dengan laki-laki lain di sekeliling Maya yang seringkali memamerkan kekayaan, Randy justru menarik perhatian Maya lewat kerendahan hatinya. Ia sopan, tidak segan membantu, dan senyumannya tulus, tak dibuat-buat. Awalnya Maya hanya memandang Randy sebagai atasan yang baik. Namun, dunia memang sering bermain-main dengan perasaan manusia. Pertemuan demi pertemuan, makan siang bersama saat lembur, diskusi kerja yang melibatkan tawa-tawa ringan, semuanya menjelma menjadi jembatan yang mempertemukan hati mereka. Suatu sore saat hujan mengguyur kota, Maya mendapati dirinya berdiri di bawah lobi kantor tanpa payung. Randy yang melihatnya langsung bergegas menghampiri. Ia mengangkat payungnya sambil berkata, "Yuk, aku antar, jangan sampai sakit." Kalimat sederhana itu, ditambah perhatian tulus yang menyertainya, membuat hati Maya berdetak lebih cepat dari biasanya. Beberapa minggu setelahnya, Randy menyatakan perasaannya.
Dengan kata-kata lembut dan penuh keseriusan, ia mengatakan bahwa dirinya mencintai Maya. Bukan hanya karena Maya baik, tapi karena Maya membuatnya merasa pulang. Bersamamu itu kayak... Tenang, ujar Randy saat mengajak Maya makan malam di sebuah restoran sederhana. Kamu nggak pura-pura, kamu apa adanya. Aku suka itu. Maya tersenyum malu, wajahnya memerah. Ia tak pernah menyangka pria sebaik Randy akan memilih dirinya yang sederhana ini. Tapi cinta, ternyata, tidak pernah mengenal kasta. Mereka menjalin hubungan yang sehat. Randy kerap datang ke rumah Maya dan menyapa kedua orang tuanya dengan hormat. Ia ikut duduk di ruang tamu yang sempit, makan pisang goreng buatan ibunda Maya, sambil bercengkrama tentang masa depan. Maya pun beberapa kali diajak ke rumah Randy, sebuah rumah besar bergaya Eropa di kawasan elit kota. Namun dari sinilah hal-hal kecil mulai terasa berbeda. Setiap kali Maya datang, tatapan tajam ibu Randy, Nyonya Ratna, selalu mengawalnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ada sinisme yang tersembunyi dalam senyuman sang mertua, seolah menilai Maya tidak pantas duduk di ruang mewah itu. Tapi Maya selalu mencoba bersikap sopan. Ia tidak ingin buruk sangka, dan Randy pun tak pernah membahas hal itu lebih lanjut. Ah, Mama memang orangnya tegas, tapi nanti juga terbiasa. Ujar Randy suatu hari ketika Maya menyinggung sikap dingin ibunya. Maya mengangguk, menenangkan diri. Ia memilih percaya. Percaya bahwa waktu akan meluluhkan prasangka, bahwa cinta mereka akan menembus segala perbedaan. Lalu datanglah hari itu, hari lamaran. Randy datang bersama keluarganya ke rumah Maya. Ayah Maya yang sudah renta tersenyum haru melihat anak gadisnya akan dilamar pria terhormat. Ibunda Maya berkaca-kaca saat menyuguhkan minuman pada rombongan keluarga Randy. Meski suasana tampak hangat, Maya menyadari sesuatu. Nyonya Ratna nyaris tidak berbicara. Hanya anggukan kaku dan tatapan kosong yang ia lemparkan sepanjang acara. Bahkan ketika ayah Maya menyampaikan restu, Nyonya Ratna hanya membalas dengan senyuman tipis, seolah tak rela anaknya menikah dengan gadis kampung. Namun Maya tidak mau merusak momen itu. Ia tetap bersyukur bahwa Randy memilihnya dan bahwa cinta mereka akan segera diikat dalam janji suci. Pernikahan digelar secara sederhana namun sakral. Maya mengenakan kebaya putih hasil jahitan penjahit kampung yang biasa menjahit seragam sekolah. Randy terlihat gagah dengan jas abu-abu miliknya. Mereka saling bersumpah di hadapan penghulu dan para tamu untuk saling mencintai dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit. Hari itu Maya merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Ia yakin dengan cinta dan ketulusan, rumah tangganya akan berjalan indah. Ia tidak tahu bahwa awan mendung sedang diam-diam menggantung di langit hatinya. Bahwa badai yang sesungguhnya masih menunggu di ujung jalan. Namun untuk saat itu, Maya memilih untuk menikmati kebahagiaannya. Sebab di awal segalanya tampak baik-baik saja. Dan bukankah cinta selalu indah di permulaan? Maya menatap jendela kecil kamar barunya dengan senyum lebar. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk, membias hangat di dinding berwarna gading. Kamar itu luas, jauh lebih besar dari kamar masa kecilnya di rumah orang tua. Di pojok kamar, lemari 3 pintu berdiri kokoh. Di sampingnya meja rias dengan lampu sorot dan cermin bundar. Hari-hari awal pernikahan Maya dan Randy terasa seperti mimpi indah yang jadi kenyataan. Setiap pagi, Randy mengecup kening Maya sebelum berangkat kerja. Mereka berbagi sarapan bersama. Kadang hanya roti dan kopi, tapi terasa seperti pesta. Di malam hari, mereka duduk berdampingan menonton film lama. Atau sekadar berbagi cerita tentang hari mereka. Gimana hari ini? Tanya Randy, satu malam sambil memeluk Maya dari belakang di sofa ruang tamu. Capek, tapi senang. Aku bersyukur banget bisa nemenin kamu. Hidupku tenang sekarang.
jawab Maya sambil menatap layar TV yang menyala tanpa suara. Randy tersenyum, menggenggam tangan Maya lebih erat. Namun kebahagiaan itu perlahan terasa seperti gelembung sabun. Di luar kamar hangat itu, di luar tawa mereka berdua, ada aura dingin yang tak bisa diabaikan. Rumah besar itu, tempat mereka tinggal bersama orang tua Randy, sebenarnya nyaman. Tapi sejak hari pertama Maya menginjakan kaki sebagai istri, ia merasa ada mata yang selalu mengawasi. Bukan mata kasih sayang seorang ibu mertua, melainkan tatapan tajam yang penuh curiga. Dan kadang, sinis. Nyonya Ratna memang tak pernah terang-terangan memarahi Maya. Ia terlalu anggun dan terlatih untuk berlaku kasar secara langsung. Tapi dari tutur katanya, dari gestur tubuhnya, Maya tahu ia tak pernah benar-benar diterima. Suatu pagi, Maya tengah menyapu teras saat Nyonya Ratna lewat. Ia menatap Maya dari atas ke bawah sebelum berkata, "Sudah sarapan? Di rumah ini, biasanya menantu bangun lebih pagi dari ibu mertuanya, bukan sebaliknya." Maya hanya tersenyum. Ia tidak menjawab, tak ingin memperpanjang suasana. Padahal, ia sudah bangun sejak subuh, membantu pembantu rumah tangga menyiapkan dapur, lalu mandi dan mulai bersih-bersih. Tapi bagi Nyonya Ratna, apapun yang Maya lakukan selalu terasa kurang. Randy sebenarnya menyadari ini, tapi ia tidak pernah membela Maya secara terbuka. "Mama memang keras, Mei, tapi hatinya baik, cuma butuh waktu," ujar Randy saat Maya menceritakan rasa tak nyamannya. "Bukan soal keras, Ren. Aku cuma merasa kecil di rumah ini. Seperti tidak pernah cukup," ucap Maya lirih. Randy memeluk Maya dan berkata, "Aku tahu kamu istri yang baik, kamu enggak sendiri." Maya kembali meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah proses penyesuaian. Ia mulai mencoba berbagai cara untuk merebut hati mertuanya, membuatkan masakan kesukaan Nyonya Ratna, membantu menyiapkan acara keluarga, bahkan menahan diri saat kata-kata menusuk keluar dari bibir sang mertua. "Kalau kamu punya anak nanti, semoga jangan ikut kampungan kayak kamu ya," ujar Nyonya Ratna suatu sore saat Maya sedang belajar memasak makanan khas keluarga Randy. Maya hanya tertawa kecil, walau dalam hatinya luka itu menggores dalam. Namun bukan hanya mertua yang menjadi bayangan dalam rumah tangganya. Di kantor, Maya berhenti bekerja sesuai kesepakatan mereka sebelum menikah. Randy ingin Maya fokus di rumah, terutama jika nanti mereka dikaruniai anak. Maya setuju, walau sebenarnya ia masih ingin produktif. "Aku cuma ingin kamu istirahat dulu, nikmati waktu. Kita bisa mulai dari kecil, nanti kalau kamu mau bisnis aku dukung," kata Randy. Maya percaya. Hari-hari berlalu. Maya mengisi waktunya dengan membaca buku, menulis resep, membantu sesekali di kegiatan sosial. Ia juga mulai belajar menjahit dari tetangga sebelah rumah yang sering datang. Ia tidak ingin merasa tak berguna, walaupun tidak bekerja kantoran lagi. Dari luar, pernikahan Maya dan Randy tampak bahagia. Mereka sering tampak mesra di hadapan tamu. Foto-foto mereka tersebar di Instagram keluarga. Tapi, hanya Maya yang tahu bahwa kebahagiaan itu retak perlahan, pelan-pelan. Bukan karena cinta mereka yang hilang, tapi karena tekanan yang datang dari luar terlalu kuat untuk terus diabaikan. Puncaknya terjadi saat Maya mulai hamil. Randy sangat gembira, begitu pula Maya. Mereka menantikan anak pertama dengan penuh harap. Tapi ketika berita kehamilan itu sampai ke telinga Nyonya Ratna, reaksinya justru datar. "Oh, cepat juga ya. Semoga aja cucu mama ini normal," ujarnya sambil menyesap teh. Maya terdiam. Itu bukan kali pertama Nyonya Ratna menyiratkan keraguan tentang kualitas darah keturunan Maya. Ia seolah takut cucunya tidak akan secerdas atau semewah garis keturunan keluarga besarnya. Namun Maya tetap bersikap hormat. Ia ingin anaknya lahir dalam keluarga yang utuh dan penuh cinta. Kehamilan itu pun berjalan dengan pasang surut. Maya kerap merasa lelah, kadang muntah hebat.
Tapi Randy tetap mendampingi, mengantar ke dokter, memberi dukungan penuh. Di tengahnya tak tahu bahwa diam-diam, Randy mulai menjauh. Sikapnya berubah, sering pulang terlambat, kadang sulit dihubungi. Ketika ditanya, jawabannya selalu klasik. Kerjaan lagi banyak banget, Mei. Proyek baru mau jalan. Maya mencoba percaya, tapi kegundahan sudah mulai menyusup diam-diam ke hatinya. Sementara itu perutnya kian membesar. Anak yang dikandungnya terus tumbuh. Setiap malam ia membelai perutnya sambil berbisik. Nak, kamu kuat ya. Mama janji akan jaga kamu. Ia tidak tahu bahwa janji itu kelak akan benar-benar diuji. Bukan hanya oleh waktu, tapi oleh penghinaan yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Namun untuk saat ini, Maya masih percaya rumah tangganya akan baik-baik saja. Karena bukankah setiap luka pasti bisa sembuh jika cinta cukup besar untuk mengobatinya? Suasana di ruang bersalin, rumah sakit utama Surya Medika malam itu terasa begitu sunyi. Meski jam menunjukkan hampir pukul 2 dini hari. Udara dingin menyusup ke sela-sela dinding rumah sakit, membuat tubuh Maya menggigil lemah. Peluh membasahi seluruh tubuhnya, rambutnya lengket, dan matanya mengembang sembab karena tangis dan lelah yang bercampur jadi satu. Namun saat suara tangisan bayi pecah di udara, Maya menangis lebih kencang. Tangis bahagia, akhir dari rasa sakit yang bertubi-tubi sejak pagi tadi. Ia baru saja menjadi seorang ibu. Nyonya Maya selamat ya, bayinya laki-laki, ucap bidan dengan lembut. Tapi apa Bu? Tanya Maya cepat. Jantungnya mencelos seketika. Bidan menatap Maya sebentar, lalu berbisik kepada dokter. Maya tak sempat mendengar, tapi wajah-wajah mereka berubah. Dari hangat menjadi canggung. Bayinya butuh observasi lebih lanjut. Kami bawa dulu ke ruang NICU ya, Bu. Kenapa? Ada apa dengan anak saya? Maya panik, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk memaksa bangun. Tak ada jawaban pasti. Bidan hanya menenangkan, dokter pun berkata lembut bahwa itu hanya prosedur biasa. Tapi Maya tahu, ada yang tidak biasa dari ekspresi mereka. Dari caranya mereka menghindari kontak mata, dari caranya mereka terburu-buru mendorong inkubator keluar dari ruangan bersalin. Beberapa jam kemudian, Maya dipindahkan ke ruang perawatan. Randy belum juga datang. Ia menghilang sejak siang kemarin, katanya harus mengurus rapat mendadak. Bahkan saat Maya dilarikan ke rumah sakit, sore hari karena kontraksi hebat, hanya ibunya, Ibu Maya, yang setia mendampingi. Maya mencoba menelepon Randy. Tidak aktif. Ia kirim pesan. Tidak dibalas. Bahkan ayah Randy, Pak Heru, hanya mengirim ucapan singkat lewat pesan suara. Namun pukul 7 pagi, ketika Maya masih terbaring lemah, suara langkah kaki berderap di lorong kamar perawatan. Pintu terbuka. Yang datang bukan hanya Randy, tapi juga Nyonya Ratna, ibunya. Dan bersama mereka, seorang wanita muda berambut panjang yang tidak Maya kenal. Wanita itu tampak mencolok dengan gaun pastel, tas branded yang tergantung di lengannya, dan senyum angkuh di wajahnya. Randy menggenggam tangan wanita itu erat. Jantung Maya seperti berhenti berdetak. Maya, suara Nyonya Ratna terdengar tajam. Selamat, kamu sudah melahirkan. Tapi kenapa kamu tega mempermalukan keluarga kami? Maya bingung. Matanya menatap bergantian antara Randy, wanita asing itu, dan ibu mertuanya. Apa maksud Mama? Suaranya lirih. Anakmu, cucuku, seru Nyonya Ratna penuh kemarahan. Dokter bilang dia cacat, Maya. Cacat. Kamu tahu itu aib. Anak keluarga kami harusnya sempurna. Tapi kamu malah melahirkan anak rusak. Maya membeku. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Anak saya bukan rusak, ucapnya terbata. Jangan bicara seperti kamu tahu segalanya. Teriak Nyonya Ratna, lalu plak.
Tamparan keras mendarat di pipi kanan Maya. Suara itu menggema di seluruh ruangan. Rasa panas menyengat wajahnya. Perih, tidak hanya karena tamparan fisik, tapi karena rasa terhina yang begitu dalam. Randy berdiri diam, tidak menahan, tidak membela. Bahkan menoleh pun tidak. Dan kamu, lanjut Nyonya Ratna menunjuk wajah Maya, harusnya sadar diri. Kamu bukan siapa-siapa. Dan sekarang kamu telah membawa aib ke keluarga kami. Seharusnya kamu tidak pernah menikah dengan anakku. Maya menahan napas. Tidak ada kekuatan tersisa untuk melawan. Tapi air matanya terus mengalir, membasahi bantal dan pipinya yang masih terasa perih. Wanita yang berdiri di samping Randy tertawa kecil mengejek. Ini ya istri kamu, kasihan banget, katanya ringan. Sebelum menggenggam lengan Randy dan bersandar manja, Maya menatapnya tajam. Siapa dia? Bisik Maya. Randy menghindari tatapannya. Maya, selama ini aku dekat sama Karina. Dia rekan bisnis. Kita sudah lama menjalin hubungan, jawab Randy datar. Dan aku merasa kita harus bicara tentang ini setelah kamu pulih. Maya menutup matanya. Seolah jika ia cukup lama menutup mata, semua ini akan berubah jadi mimpi buruk saja. Tapi tidak. Suaminya berselingkuh. Mertuanya menghina dan menamparnya. Dan anaknya, buah hatinya, dicap cacat, bahkan belum sempat dipeluk. Ibunda Maya masuk tergesa tak lama kemudian. Melihat wajah putrinya yang memar, ia langsung memeluk Maya dan berteriak. Apa-apaan ini? Maya baru saja melahirkan. Kalian tegas sekali. Tapi Nyonya Ratna hanya mengangkat dagu. Didik anakmu lebih baik. Jangan sampai cucuku dibesarkan dengan keturunan buruk seperti itu. Maya menggenggam tangan ibunya erat. Dengan sisa-sisa kekuatan yang masih dimiliki, ia berbisik. Bu, ayo kita pulang. Aku mau bawa anakku. Aku nggak mau di sini lagi. Hari itu menjadi titik balik hidup Maya. Ia pulang ke rumah orang tuanya di pinggiran kota, membawa bayi mungil yang diberi nama Alvaro, yang oleh dokter diduga mengalami kelainan saraf motorik ringan. Tapi bagi Maya, Alvaro adalah keajaiban hidupnya. Tidak ada kekurangan apapun. Ia sempurna di matanya. Maya memutus kontak dengan keluarga Randy. Ia berhenti menghubungi Randy. Tidak meminta maaf, tidak menuntut, hanya diam, tapi diam yang berisi amarah yang tidak akan pernah padam. Hari-hari di rumah orang tua dilewati dengan kesulitan. Rumah itu kecil, pendapatan orang tuanya tidak seberapa. Maya menyusui sambil menangis. Ia merawat Alvaro siang malam, seringkali dengan perban luka di pipi yang belum sepenuhnya sembuh. Namun dari luka itu, perlahan tumbuh sesuatu, kekuatan, keberanian, keteguhan. Maya memandang wajah Alvaro setiap hari dan berjanji. Nak, Mama akan buat kamu bangga. Kita akan berdiri, kita akan menang, dan mereka akan melihatnya. Itulah awal kebangkitannya. Pagi di rumah kecil orang tua Maya dimulai dengan kesibukan sederhana. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan dari halaman belakang. Ibu Maya sudah berada di dapur, menyiapkan bubur untuk cucunya yang baru berusia 2 minggu. Maya duduk di lantai dengan tubuh masih lemah, menyusui Alvaro, sambil menahan nyeri bekas jahitan melahirkan. Tapi kali ini, tak ada air mata yang menetes. Hanya tekad. Hari-hari pertama setelah kembali ke rumah orang tua tidak mudah. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar sempit. Ayah Maya, Pak Warto, bekerja sebagai tukang servis elektronik keliling. Ibunya, Bu Sri, sesekali menerima pesanan kue dari tetangga. Uang mereka cukup untuk makan sehari-hari, tapi tidak lebih. Maya mengerti. Ia tidak boleh terus menjadi beban. Ia harus bangkit. Seminggu setelah kepulangan Maya, ketika Alvaro mulai membaik dan tangisnya tak lagi keras tiap malam, Maya duduk berdua dengan ibunya di teras rumah. Di hadapan mereka, secangkir teh hangat dan sepiring kue klepon yang dibuat Bu Sri. "Pu," kata Maya perlahan, "boleh nggak aku bantu ibu jualan kue?" Bu Sri terdiam. Ia memandangi wajah putrinya yang masih tampak pucat, tapi penuh tekad.
Kemudian, ia mengangguk pelan. Kamu yakin bisa? Alvaro masih kecil, Mei. Aku yakin, Bu. Aku harus mulai dari manapun. Kita bisa jaga Alvaro bergantian. Aku nggak bisa terus diam. Aku harus mulai dari sini. Hari berikutnya, Maya membuat akun media sosial khusus untuk memasarkan kue ibunya. Ia memotret kue klepon, lemper, dan kue lapis buatan Busri dari berbagai sudut, menambahkan caption yang manis. Kue tradisional asli buatan ibu saya sendiri. Terima pesanan wilayah kota dan sekitarnya. Tak disangka, hanya dalam waktu 2 hari, pesanan mulai berdatangan. Teman-teman lamanya mulai memesan dan mempromosikan ulang. Bahkan ada yang menghubungi untuk pemesanan dalam jumlah besar untuk acara pengajian. Dapur kecil mereka mendadak sibuk. Maya membantu ibunya membungkus, mengantar pesanan naik motor tua milik ayahnya, kadang sambil menggendong Alvaro. Namun meski raganya letih, jiwanya terasa hidup kembali. Di tengah kesibukannya membangun usaha kue, Maya duduk sendiri di malam hari, menatap layar ponsel yang menunjukkan nama, Randy. Sudah 3 kali Randy mencoba menghubungi sejak peristiwa di rumah sakit. Ia bahkan datang ke rumah orang tua Maya, tapi ditolak oleh ayahnya dengan tegas. Tak sekalipun Maya membalas. Namun malam itu ia mengetik satu kalimat. Anda kira akan ajukan gugatan cerai. Silakan persiapkan diri. Tidak ada salam. Tidak ada basa-basi. Esoknya, Maya benar-benar pergi ke pengadilan agama dengan ditemani ayahnya. Ia membawa semua dokumen yang diperlukan dan menyampaikan alasannya dengan suara tenang. Saya ingin bercerai karena suami saya berselingkuh. Dan mertua saya memperlakukan saya dan anak saya tidak layak. Saya sudah tidak percaya lagi kepada mereka. Saya ingin hidup baru. Petugas pengadilan mengangguk. Maya merasa beban berat terlepas dari dadanya. Seolah untuk pertama kalinya, ia bisa benar-benar bernapas lega. Beberapa bulan berlalu. Usaha Maya dan ibunya kini mulai dikenal di kalangan ibu-ibu sosialita dan pengurus masjid. Ia mengembangkan usahanya dengan menjual makanan beku, seperti risoles dan pastel yang bisa disimpan lama. Kemasan usahanya semakin rapi. Maya belajar desain dari YouTube dan mendesain logonya sendiri. Maya Dapur Ibu. Ia juga menjalin kerjasama dengan ojek online lokal agar bisa menjangkau pelanggan lebih luas. Di rumah, Alvaro yang dulu divonis memiliki gangguan motorik ringan, kini menunjukkan kemajuan luar biasa. Fisioterapi yang dilakukan rutin di puskesmas setempat mulai membuahkan hasil. Ia mulai bisa menggenggam, menoleh, dan tertawa ceria ketika Maya menyanyi. Alvaro menunjukkan perkembangan luar biasa. Sejak lahir, dokter mendiagnosisnya mengalami kelainan otot yang membuat motoriknya lemah. Ia sempat tidak bisa duduk sendiri hingga usia 1 tahun. Namun Maya tak menyerah. Ia membawa Alvaro ke terapi secara konsisten, menyisihkan waktu di tengah kesibukannya, bahkan belajar sendiri teknik stimulasi otot dan otak anak dari internet dan seminar daring. Satu hari, dokter anak yang menanganinya berkata, "Perkembangannya sangat positif, Bu Maya. Kalau terus seperti ini, Alvaro bisa tumbuh normal seperti anak-anak lainnya." Maya memeluk Alvaro erat. Matanya kembali basah. Bukan karena duka, tapi karena harapan yang selama ini ia pelihara diam-diam ternyata mulai mekar. Hari ketika Alvaro akhirnya bisa berlari di halaman rumah sambil memanggil, "Mama, lihat aku lari!" adalah hari ketika Maya menangis bukan karena sakit, melainkan karena haru. "Anakku bukan cacat," ucapnya di depan kaca. "Kau sempurna, Nak. Dunia hanya belum siap melihat keajaibanmu." Suatu hari, akun media sosial Maya mulai kebanjiran pesan. Seorang food blogger lokal dengan ratusan ribu pengikut memesan kue dan mengulasnya secara spontan. "Ini baru kue tradisional asli. Rasa otentik, kemasan kekinian. Aku kasih 9/10. Harus coba." Dalam satu malam, pesanan naik drastis. Maya sampai harus menolak beberapa karena tidak sanggup memenuhi semuanya. "Bu, kita butuh dapur yang lebih besar," kata Maya saat sedang mengecek bahan baku.
Ibunya tersenyum, bangga. Kamu luar biasa, Maya. Kamu sudah menghidupkan dapur ini. Bahkan melebihi apa yang ibu bayangkan. Tak lama kemudian, Maya mendapat investor kecil dari salah satu pelanggan tetapnya yang terpukau dengan ketekunannya. Ia ditawari untuk membuka gerai kecil di pusat kuliner lokal. Dengan modal dari investor, tabungan sendiri, dan semangat membara, Maya membukain gerai pertama Udo dengan nama Dapur Maya, Rasa Asli, Hati Sejati. Gerainya ramai setiap hari. Pelanggan datang bukan hanya karena rasa, tapi karena kisah. Kisah seorang ibu muda yang ditinggalkan, dihina, tapi bangkit dan membuktikan dunia salah. Gugatan cerai Maya berjalan dengan lancar. Pengadilan menjadwalkan sidang pertama dalam waktu dekat. Randy mengirim pesan bernada ragu. Maya, kita bisa bicara dulu sebelum sidang. Aku kangen, Alvaro. Aku salah. Maya membaca pesan itu lama. Tapi ia hanya menjawab dengan satu kalimat. Datanglah ke sidang, kau akan lihat sendiri. Ia tidak lagi menyesali. Tidak lagi mengiba, hatinya telah berubah. Yang dulu rapuh, kini telah kuat seperti baja. Maya tahu, ujian belum selesai. Tapi ia juga tahu, dari reruntuhan hidupnya, ia sedang membangun istana baru, satu demi satu batu bata, dengan tangan dan hatinya sendiri. Untuk Alvaro, untuk masa depan, untuk dirinya yang tidak akan lagi diinjak siapapun. Pengadilan agama di pusat kota siang itu tampak lebih ramai dari biasanya. Panas menyengat dari langit yang cerah, menyelimuti halaman parkir yang dipenuhi kendaraan. Namun tak satu pun mata meninggalkan satu pemandangan paling mencolok hari itu. Sebuah mobil SUV mewah hitam dengan kaca gelap berhenti perlahan di depan gedung pengadilan. Beberapa orang yang berada di area luar pengadilan spontan menoleh. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berbadan tegap turun lebih dulu. Ia mengenakan jas hitam dan mengenakan headset kecil di telinganya. Matanya menyapu keadaan sekeliling. Di belakangnya, turun seorang wanita muda dengan penampilan elegan. Rambut panjang disanggul rapi. Setelan blazer putih tulang yang mencerminkan kewibawaan, dan sepatu hak tinggi yang berdetak mantap di lantai marmer pengadilan. Maya. Tapi ini bukan Maya yang dulu. Bukan perempuan lemah yang menangis sendirian di ruang bersalin. Ini adalah Maya yang lahir dari luka dan menjadikannya kekuatan. Di sampingnya, seorang wanita paruh baya, Busri, mendampingi sambil menggendong Alvaro. Bocah itu kini tampak sehat, mengenakan kemeja kecil biru langit, rambutnya disisir rapi, matanya bersinar cerah dan jenaka. Maya menatap gedung pengadilan di hadapannya. Di bawah sinar matahari, bayangan mereka bertiga tampak seperti lukisan yang kokoh dan utuh. Bu, kita tunjukkan ke mereka. Siapa sebenarnya yang cacat hati? Gumam Maya. Di dalam ruang tunggu sidang, Randy sudah duduk dengan wajah gelisah. Di sebelahnya duduk ibunya, Nyonya Ratna, dengan ekspresi kaku. Karina, wanita yang dulu digandengnya di rumah sakit, tidak terlihat hari ini. Randy berkali-kali melirik pintu masuk. Entah kenapa, ia merasa tak tenang. Sejak Maya menghilang dari hidupnya berubah drastis. Bisnisnya sempat menurun, dan Karina ternyata tak seperti yang ia bayangkan. Karina hanya bersamanya saat senang. Ketika ia mulai kesulitan, wanita itu meninggalkannya tanpa penjelasan. Ketika Maya masuk, ruangan langsung terasa berubah. Beberapa orang yang ada di dalam secara tak sadar berdiri. Bukan karena protokol, tapi karena aura yang terpancar dari Maya seperti magnet. Berwibawa, tenang, dan tak bisa diabaikan. Randy tercekat. Itu Maya? Nyonya Ratna menatap dengan mata menyipit, mulutnya setengah terbuka. Maya berjalan tenang, menatap lurus ke depan. Alvaro dituntun oleh ibunya, berjalan kecil-kecil menuju bangku penggugat. Maya duduk dengan anggun, meletakkan map berisi dokumen di atas meja.
Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah Randy. Nyonya Ratna yang tak bisa menahan diri, berbisik tajam. Itu benar, Maya. Kok bisa? Randy tak menjawab. Ia hanya memandangi Maya dengan campuran rasa kaget, takjub, dan, entah sejak kapan, penyesalan yang menghantam dalam dadanya. Ketukan palu memecah keheningan. Sidang perkara perceraian antara Nyonya Maya Amalia dan Tuan Randy Saputra dinyatakan dimulai. Hakim mempersilakan kedua pihak untuk menyampaikan alasan mereka. Maya berdiri, suaranya tenang namun tegas. Saya mengajukan gugatan cerai karena suami saya berselingkuh, tidak mendampingi saya saat melahirkan, dan membiarkan ibunya menghina dan menampar saya di rumah sakit. Anak saya disebut cacat, dijadikan alasan untuk mengusir saya dari rumah tangga. Seluruh ruangan terdiam. Namun saya di sini bukan untuk menuntut. Saya hanya ingin mengakhiri. Saya sudah memulai hidup baru, dan saya datang hari ini untuk mengakhiri masa lalu, agar saya dan anak saya bisa benar-benar bebas. Hakim mencatat. Randy diminta menanggapi. Lelaki itu berdiri dengan suara gemetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Saya mengakui semua kesalahan saya. Saya tidak membela Maya saat dia butuh saya. Saya salah, tapi saya masih mencintainya. Saya ingin memperbaiki semuanya untuk Maya dan Alvaro. Semua mata beralih ke Maya. Ia menatap Randy dingin. Cinta tanpa tindakan itu omong kosong. Kau bahkan tak melihatku saat aku berdarah-darah melahirkan anakmu. Sekarang kau ingin kembali karena aku berdiri? Maaf. Aku tidak akan kembali pada bayang-bayang. Randy tertunduk, tangannya mengepal. Nyonya Ratna, yang sejak tadi menyaksikan, akhirnya berdiri dan mendekati Maya. Maya, maafkan Mama salah. Ia mencoba menyentuh tangan Maya, namun Maya menariknya pelan. Bu, saya sudah memaafkan, tapi bukan berarti saya melupakan. Luka itu membentuk saya, tapi saya tidak mau terus hidup di dalamnya. Saya sudah selesai. Nyonya Ratna menunduk. Tangis mulai merambat di pipinya. Ia tahu, penyesalan datang terlambat. Karena pertahanan Randy, hakim memutuskan untuk mengadakan sidang lanjutan nanti. Suara ketukan palu ketiga menjadi awal dari semua penderitaan yang Maya simpan bertahun-tahun. Ia menutup mapnya, berdiri, lalu menggandeng Alvaro. Walaupun ia belum resmi bercerai dari Randy, setidaknya ia akan segera terbebas darinya setelah sidang lanjutan. Semua mata mengikuti kepergiannya. Langkahnya tenang. Di luar ruang sidang, mobil mewahnya telah menunggu. Di parkiran, sebelum masuk mobil, Randy mengejar. Maya, aku mohon. Maya menoleh. Untuk pertama kalinya ia tersenyum. Senyum yang tidak mengandung dendam, tapi penuh keyakinan. Kau tahu, Ren, dulu aku pikir aku tidak bisa hidup tanpamu. Tapi ternyata, aku justru hidup sepenuhnya setelah kepergianmu. Tanpa berkata lebih, ia masuk ke mobil. Alvaro duduk di kursi belakang dengan senyuman polos. Mobil perlahan meninggalkan halaman pengadilan, meninggalkan Randy yang berdiri diam, dan ibunya yang terisak dalam penyesalan tak terucapkan. 3 bulan telah berlalu sejak palu hakim diketukkan, menjadi awal perpisahan Maya dari Randy. Sejak hari itu, kehidupan Maya berubah total. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Tak ada waktu untuk air mata, tak ada ruang untuk dendam. Hanya ada anaknya, Alvaro, dan masa depan. Setiap hari, Maya bangun pukul 5. Ia memulai dengan mempersiapkan sarapan, menyuapi Alvaro, lalu membuka laptop untuk mengecek pesanan usaha kuenya yang terus berkembang. Apa yang dulu bermula dari menjual brownies kukus via WhatsApp dan Instagram, kini berkembang menjadi Mava Bakery, singkatan dari Maya dan Alvaro. Produk andalannya adalah roti pisang coklat, kue kering, dan cheesecake yang ia modifikasi dari resep warisan ibunya. Namun bukan hanya resep yang membuat usahanya berkembang.
Setiap kemasan kue yang dikirimnya memiliki catatan kecil bertuliskan, "Setiap luka punya rasa manis jika kita mau berdiri dan berjuang." Cerita perjuangan Maya yang dulu viral di media sosial saat ia hadir di sidang perceraian dengan wibawa dan kesuksesannya membuat orang-orang penasaran. Mereka ingin tahu siapa Maya sebenarnya, dan dari sanalah nama Mafa Bakery menjadi buah bibir, bahkan diliput oleh media lokal. Awalnya, Maya hanya mempekerjakan 2 tetangga dan keponakan sepupunya untuk membantu produksi kue. Tapi seiring lonjakan pesanan, ia mulai membangun dapur produksi lebih besar di garasi rumahnya. Lalu datang investor dari komunitas wirausaha perempuan, seorang wanita sukses yang terinspirasi dari kisah Maya. Tanpa banyak basa-basi, investor itu menawarkan kerjasama dengan modal awal untuk membangun dapur produksi lebih luas dan mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga di sekitar. Maya menolak dengan sopan. Namun bukan karena takut, melainkan karena ia ingin mendirikan perusahaannya dengan kaki sendiri. Namun Tuhan seperti memuluskan jalannya. Ia memenangi lomba UMKM tingkat provinsi, mendapatkan dana hibah, dan juga dilirik oleh brand besar yang ingin kolaborasi. 2 tahun kemudian, Maya tak hanya memiliki 1 cabang toko fisik, tapi juga kantor pusat kecil dengan tim profesional di dalamnya. Nama perusahaannya pun berubah menjadi Mava Group Wanchas, mencakup makanan ringan, frozen food, dan layanan catering. Sementara Maya melangkah ke masa depan, 2 orang dari masa lalunya merosot ke dalam kegelapan. Randy, yang dulu sombong dengan status sosial dan kekayaannya, kini menjalani hidup dengan wajah kusut. Setelah perceraiannya, bisnisnya mengalami kerugian besar. Ia sempat mencoba menggandeng Karina untuk menyelamatkan reputasi, tapi wanita itu justru meninggalkannya untuk pria lain yang lebih mapan. Randy kini tinggal di apartemen kecil. Setiap malam, ia membuka profil media sosial Maya. Ia melihat perkembangan bisnis Mafa, melihat senyum Maya dan Alvaro, dan merasakan tusukan tajam di dadanya. Ia mencoba menghubungi Maya berkali-kali, tapi Maya tak pernah merespons. Bahkan ketika ia datang ke salah satu toko Mafa untuk mencoba kebetulan bertemu, para penjaga toko mengenal wajahnya dan menolak dengan sopan. "Maaf, Pak, Ibu Maya tidak menerima tamu dari masa lalu." Kata-kata itu menghantamnya lebih dalam dari tamparan manapun. Nyonya Ratna, Ibu Randy, kini hidup dalam kesendirian. Suaminya meninggal setahun setelah Maya pergi, dan sejak itu ia hidup di rumah besar yang sunyi. Tidak ada yang menyapanya. Para tetangga menjauh karena sikapnya yang dulu kerap meremehkan orang lain. Ia mulai jatuh sakit, penyakit lambung yang diperparah oleh stres dan tekanan batin. Di setiap malamnya, ia memandangi foto Randy dan Maya saat pernikahan dulu. Matanya sembab. "Kenapa aku begitu jahat pada perempuan sekuat itu?" bisiknya berulang kali. Ironisnya, ia kini ingin bertemu cucunya, anak yang dulu ia cap cacat dan hina. Tapi tak ada satu pun jalan menuju Maya. Tahun ketiga setelah perceraian, Maya diundang menjadi salah satu pembicara di sebuah acara motivasi nasional bertajuk Perempuan Bangkit dari Luka. Acara itu dihadiri oleh ratusan orang, dan juga disiarkan secara langsung. Maya tampil dengan sederhana namun anggun. Ia menceritakan perjalanannya, dari tamparan di rumah sakit, ke rumah kecil di pinggiran kota, hingga kini mendirikan perusahaan sendiri. Di tengah pidato, ia memanggil seorang anak kecil naik ke panggung. "Ini Alvaro, anak yang dulu disebut cacat. Kini ia sehat, penuh semangat, dan menjadi alasan saya tetap berdiri hingga hari ini." Seluruh penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Maya menahan air matanya, bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. "Terima kasih pada dunia yang pernah menyakitiku," ucap Maya sambil menatap kamera. "Karena tanpa rasa sakit itu, saya mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan saya sendiri." Hujan mengguyur kota sejak pagi.
Langit gelap seperti meresapi isi hati seorang pria yang duduk di pojok ruangan apartemen lusuh, menatap layar ponselnya yang menampilkan profil akun media sosial. Kadang untuk membaca komentar dari para pengikut Maya yang mengaguminya sebagai wanita kuat, ibu luar biasa, dan pengusaha sukses. Dan setiap kali ia membaca itu semua, perih di hatinya semakin tajam. Kalau dulu aku nggak, kalau saja waktu itu aku bertahan di rumah sakit, gumamnya pelan, menyalahkan dirinya sendiri untuk kesekian kalinya. Setelah Karina meninggalkannya, bisnis Randy yang sempat menggeliat turun drastis. Ia kehilangan beberapa klien besar karena reputasinya tercoreng setelah kisah tentang Maya viral. Teman-temannya di lingkaran atas mulai menjauh. Bahkan, beberapa rekan bisnisnya mengaku merasa malu berasosiasi dengannya. Ia mencoba bangkit, tetapi tak ada semangat yang bisa menyala ketika hati terus dipenuhi penyesalan. Sementara itu, Nyonya Ratna terbaring di ranjang rumahnya yang besar, tapi kini kosong. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya tampak sayu. Penyakit lambung kronis yang ia idap kini makin parah karena beban pikiran dan tekanan batin. Setiap malam, ia bermimpi tentang hari di rumah sakit, saat ia menampar Maya di depan Randy dan Karina. Wajah Maya yang menangis saat menggendong bayi kecilnya yang baru, lahir selalu hadir di dalam mimpi buruknya. "Maafkan Mama, Maya," bisiknya sambil menangis dalam tidur. Suster yang merawatnya berkata, "Ibu ini sering menyebut nama Maya dan Alvaro, seperti sedang dihantui sesuatu yang belum selesai." Nyonya Ratna tahu, tidak ada obat yang bisa menyembuhkan rasa bersalah. Ia ingin bertemu Maya dan Alvaro. Ia ingin memeluk cucunya yang dulu ia tolak dan hina. Tapi Maya tetap tak pernah menanggapi surat ataupun utusan yang dikirim. Maya tidak membalas kebencian, namun ia menjaga batas dengan tegas. Suatu siang yang cerah setelah hujan, Randy memberanikan diri mendatangi toko pusat Mafa. Ia tidak datang untuk meminta kembali Maya, bukan dengan harapan seperti dulu. Kali ini, ia datang hanya ingin minta maaf. Setulusnya. Namun seperti yang sudah-sudah, ia hanya sampai di depan lobi. Dua petugas keamanan mengenal wajahnya. Mereka sopan namun tegas. "Maaf Pak Randy, Ibu Maya sudah berpesan agar tidak menerima kunjungan dari pihak masa lalu." "Boleh saya titip surat?" tanya Randy dengan wajah sayu. Petugas itu mengangguk. "Silakan Pak." Dalam surat itu Randy menuliskan, "Maya, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak ada kata yang bisa menebus rasa sakit yang sudah aku timbulkan. Aku tidak ingin kembali, tidak ingin mengusik hidupmu. Aku hanya ingin kau tahu. Aku menyesal. Terima kasih sudah menjadi ibu terbaik untuk Alvaro. Kau jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Aku berharap suatu hari kau bisa benar-benar memaafkanku, bukan untukku, tapi untuk kedamaianmu. No, Randy." Surat itu dikirimkan ke meja Maya, namun Maya hanya membacanya satu kali sebelum melipatnya rapi dan menyimpannya dalam laci meja tanpa berkata apa-apa. Di tengah semua hiruk-pikuk kehidupan barunya, Maya mulai bertemu dengan orang-orang baru, Salah satunya adalah Dimas. Seorang investor muda yang memperhatikan potensi usaha Maya dari sisi teknologi distribusi. Dimas bukan hanya investor, ia juga pernah ditinggal oleh istri dan membesarkan anaknya sendirian. Maya melihat ketulusan dan kesabaran dalam diri pria itu, sesuatu yang tidak pernah ia temukan pada Randy. Hubungan mereka profesional di awal, namun seiring waktu, Dimas sering menyempatkan datang ke lokasi produksi Mafa, memberi semangat pada Maya, dan sesekali bermain dengan Alvaro. Alvaro pun menyukainya. "Ma, Om Dimas lucu. Dia ngajarin aku main puzzle tadi," ucap Alvaro sambil tertawa. Maya hanya tersenyum, mencoba tetap menjaga jarak. Luka masa lalu membuatnya hati-hati. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai mencair. Saat Dimas berkata, "Kamu nggak harus sendiri terus, Maya." Maya menoleh pelan. Senyumnya samar, tapi hangat.
Aku sudah terbiasa sendiri. Tapi, aku mulai lupa rasanya ditemani. Dimas tak menekan lebih. Ia hanya berkata, "Kalau suatu hari kamu ingin ditemani, aku ada." Di sisi lain, Nyonya Ratna semakin lemah. Dokter menyarankan keluarga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dalam kondisi lemah itu, ia meminta satu hal, bertemu Maya dan Alvaro untuk terakhir kalinya. Randy kembali menulis surat dan mengirimkannya ke kantor Mafa. Kali ini dengan catatan tambahan, "Menshi ibuku sakit parah. Ia ingin bertemu Maya dan Alvaro untuk terakhir kalinya. Tidak ada paksaan. Kami hanya mohon kesempatan kecil. Jika tidak pun kami akan mengerti." Maya menerima surat itu. Ia membacanya sambil menatap langit sore dari balik jendela kantornya. Lalu ia menunduk menatap Alvaro yang sedang menggambar rumah dan pohon. "Ma, ini rumah kita, dan itu pohon di depan, dan ini kamu. Aku gambarin senyum karena Mama selalu bahagia." Hati Maya bergetar. Ia tidak menjawab surat itu hari itu. Ia tidak menjawabnya keesokan harinya juga. Ia masih berpikir, pagi itu, udara terasa berat. Matahari belum sepenuhnya muncul dari balik awan ketika Maya duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang sudah dingin. Surat dari Randy, yang terakhir, dengan permintaan agar ibunya bisa bertemu Alvaro untuk terakhir kali, masih terlipat rapi di pangkuannya. Alvaro sedang bermain di ruang tengah, mengelilingi lantai dengan mobil-mobilan. Gelak tawanya sesekali memecah kesunyian pagi. Maya menarik napas panjang. Hatinya gundah. Ia sudah menjalani hidup baru, meninggalkan masa lalu, dan berjuang keras, sampai bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri. Tapi surat itu, permintaan terakhir dari wanita yang pernah menamparnya saat baru saja melahirkan, memunculkan dilema. Sebagian dari dirinya merasa luka itu terlalu dalam untuk dimaafkan, tapi bagian lain, yang kini lebih dewasa, lebih damai dan lebih kuat, berbisik bahwa mungkin memaafkan bukan tentang mereka, tapi tentang dirinya sendiri. Hari itu, Maya duduk di kursi rotan di taman belakang rumah, memandangi Alvaro yang sedang menyiram tanaman. Kemudian, ia memanggil anak itu. "Al, kamu ingat nenek yang dulu pernah Mama ceritain? Nenek yang marah ke Mama waktu kamu baru lahir?" Alvaro mengangguk polos. "Yang dulu Mama sedih banget karena ditampar?" Maya tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. "Iya, Nak. Nenek itu sekarang sakit. Dia pengen ketemu kamu." Alvaro memandang ibunya. "Mama mau ketemu dia?" Maya menatap dalam-dalam ke mata anak itu. "Mama bingung. Tapi, Mama rasa mungkin sekarang Mama sudah cukup kuat untuk menghadapi semuanya." Alvaro tersenyum. "Kalau Mama nggak takut, aku juga nggak takut." Dari kalimat itu, Maya tahu, sudah waktunya. 3 hari kemudian, Maya datang ke apartemen kecil Randy. Nyonya Ratna, yang kini tampak sepi dan mulai tak terawat. Ia datang bukan dengan mobil mewah dan pengawal seperti saat sidang perceraian, tapi dengan sederhana, membawa satu koper mainan dan Alvaro yang menggenggam erat tangannya. Seorang suster membukakan pintu dan menyambut mereka dengan wajah kaget dan haru. "Maya, terima kasih. Ibu akan sangat senang." Maya mengangguk, hatinya masih berdebar. Ia tidak tahu akan seperti apa pertemuan ini. Di dalam kamar, Nyonya Ratna terbaring lemah. Rambutnya sebagian sudah memutih. Wajahnya jauh berbeda dari wanita sombong yang dulu dikenal Maya. Di samping tempat tidurnya, ada foto pernikahan Randy dan Maya, serta selembar gambar Alvaro yang entah bagaimana bisa ia miliki. Saat Maya masuk, Nyonya Ratna membuka mata perlahan. Saat melihat Maya dan Alvaro, air mata langsung menetes di pipinya. "Maya," suaranya serak. "Kau datang?" Maya hanya menatapnya, tetap tenang. "Ini Alvaro," ucap Maya pelan. "Cucu yang dulu Mama tolak mentah-mentah." Nyonya Ratna menangis terseduh. "Nak, maafkan Mama. Mama buta. Mama terlalu sombong. Mama terlalu jahat. Mama..."
Maya duduk di kursi dekat ranjang. Ia menatap wanita tua itu, lalu berkata, "Saya bukan datang untuk membuka luka. Saya datang karena anak saya berhak mengenal neneknya, meskipun hanya sebentar." Alvaro melangkah maju. Dengan polos ia berkata, "Nenek, aku nggak marah kok." Kalimat sederhana itu membuat Nyonya Ratna semakin terguncang. Ia mengulurkan tangan dan Alvaro menggenggamnya. "Maafkan Nenek, Nak. Kau anak yang kuat dan sangat baik." Maya menatap mereka berdua. Tak ada dendam di hatinya saat itu. Hanya terasa lega bahwa ia telah melakukan yang benar. Sepulang dari apartemen kecil Randy, Maya merasa ringan. Seakan beban bertahun-tahun perlahan dilepaskan dari pundaknya. Ia kembali fokus pada main kerjanya, pada Alvaro, dan pada dirinya sendiri. Tapi ada satu hal lain yang diam-diam tumbuh. Kedekatannya dengan Dimas. Dimas adalah sosok yang tidak memaksa. Ia tidak datang membawa janji-janji manis, tapi selalu ada saat Maya butuh teman bicara. Suatu malam, setelah acara peluncuran produk terbaru Mava, Maya dan Dimas duduk di balkon kantor sambil meminum teh. "Kamu tahu, Maya," ujar Dimas sambil menatap bintang. "Dari semua perempuan yang pernah aku temui, kamu satu-satunya yang bisa bangkit dari kehancuran dan membuatnya jadi kekuatan." Maya tertawa pelan. "Kamu belum lihat betapa berantakannya aku dulu, tapi sekarang kamu luar biasa." Maya menatap wajah Dimas, lama. Diam-diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap membuka hati lagi? "Kalau suatu hari aku siap," ucapnya pelan, "aku harap kamu masih di sini." Dimas tersenyum. "Aku tidak kemana-mana, Maya." Beberapa minggu kemudian, Nyonya Ratna menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Di atas meja samping ranjangnya, ada foto Alvaro yang ia peluk di malam terakhirnya. Randy yang hadir saat pemakaman ibunya kembali mencoba mendekati Maya. Tapi Maya hanya menatapnya dengan tatapan tenang. "Terima kasih sudah membawa Alvaro ke ibu saya," ucap Randy. "Saya melakukannya untuk Alvaro, bukan untukmu." Randy mengangguk. "Aku ngerti. Dan aku sadar sekarang, kebahagiaan itu bukan tentang memiliki, tapi tentang menghargai. Sesuatu yang dulu gagal aku lakukan." Maya tak berkata apa-apa. Ia menggandeng tangan Alvaro dan melangkah pergi, meninggalkan Randy sendirian. Hidup Randy kini seperti puing-puing bangunan yang hancur karena ledakan dahsyat. Ia masih hidup, tapi bukan lagi Randy yang dulu. Semua gemerlap kehidupannya telah memudar, dan bayangan kegagalan terus menghantuinya setiap hari. Setelah ibunya, Nyonya Ratna, meninggal dunia, rasa kehilangan yang dulu hanya samar kini menjadi lubang besar dalam jiwanya. Ia tinggal sendirian di apartemen sempit, jauh dari rumah besar yang dulu selalu dipenuhi suara tinggi ibunya. Bisnis properti yang ia warisi dari almarhum ayahnya mengalami krisis besar. Beberapa proyek dihentikan karena kekurangan dana dan minimnya kepercayaan investor. Nama baik Randy yang sempat tercoreng karena pemberitaan viral tentang Maya membuat banyak klien berpaling. Apalagi, Maya kini menjadi sosok publik yang dikagumi karena kisah perjuangannya. Yang lebih menyakitkan, beberapa mantan rekan bisnisnya kini justru berhenti bermitra dengan Mava, perusahaan milik Maya. Salah satu pengusaha tua yang dulu menjadi mentor Randy bahkan berkata dengan gamblang saat mereka tak sengaja bertemu di sebuah acara, "Saya dulu kira kamu yang punya potensi, tapi ternyata yang benar-benar punya nyali dan otak itu istrimu." Randy hanya tersenyum pahit menelan kalimat itu bulat-bulat. Setiap malam, Randy pulang ke apartemen yang dingin. Tak ada siapa-siapa. Karina, wanita yang dulu menjadi selingkuhannya, telah lama meninggalkannya. Setelah tahu bahwa Maya sukses dan tak akan menerima Randy kembali, Karina memilih jalan aman, menikah dengan seorang pria tua kaya raya dan pindah ke luar negeri. Sementara Randy, ia hidup dalam lingkaran kesepian dan penyesalan. Pernah suatu malam ia memutar video lama, rekaman saat Maya hamil, dan mereka tengah tertawa di ruang tamu rumah kecil mereka dulu. Video yang diambil dengan ponsel Maya
Dengan suara Maya tertawa ceria. Randy menangis. Itu bukan hanya air mata kehilangan, melainkan air mata penyesalan, karena telah menghancurkan sesuatu yang begitu berharga. Topi dan masker mencoba tak dikenal. Ia tahu dari media sosial bahwa Maya kadang membawa Alvaro bermain di taman itu. Dan benar saja, dari kejauhan, ia melihat Alvaro berlari-lari kecil dengan Dimas, tertawa bahagia. Tak jauh dari mereka, Maya duduk di bangku taman, membaca buku. Pemandangan itu seperti hantaman ke wajah Randy. Itu seharusnya dia. Dia yang duduk di sana. Dia yang bermain bersama anaknya. Dia yang mendampingi Maya dalam suka dan duka. Namun semua itu hilang karena kesalahannya sendiri. Saat Maya menoleh ke arah bangku tempat Randy duduk, pandangan mereka sempat bertemu. Hanya beberapa detik. Tapi cukup bagi Maya untuk mengenali sosok itu. Namun Maya tak mendekat. Ia hanya menatap, mengangguk kecil, lalu kembali menatap Alvaro dan tersenyum. Randy menunduk. Saat ia mendongak lagi, air matanya sudah jatuh satu persatu. Ia tak punya hak lagi untuk menjadi bagian dari hidup mereka. Malam harinya, dengan tangan gemetar, Randy menulis pesan untuk Maya. Maya, aku tahu aku tak berhak mengganggu hidupmu lagi. Tapi setelah melihatmu hari ini, aku sadar satu hal. Aku tak pernah benar-benar mengenal siapa dirimu. Kau bukan hanya ibu dari anakku. Kau bukan hanya wanita yang pernah kucintai. Kau adalah kekuatan yang pernah kutolak, namun sekarang kuharap bisa aku pelajari. Maafkan aku. Aku tidak meminta untuk kembali. Aku hanya ingin kau tahu. Aku bangga pernah jadi bagian kecil dari hidupmu. Pesan itu dikirim, tapi tidak dibalas. Dan Randy tahu memang seharusnya begitu. Sementara itu, Maya kini semakin fokus pada ekspansi perusahaan. Produk Mava kini sudah memasuki pasar Asia Tenggara, dan ia mendapat penghargaan sebagai pengusaha wanita paling inspiratif tahun ini oleh sebuah majalah bisnis ternama. Di malam penghargaan itu, Maya berdiri di atas panggung, mengenakan gaun elegan berwarna navy dengan Alvaro di sampingnya. Dalam pidatonya ia berkata, "Saya bukan perempuan luar biasa. Saya hanya perempuan yang pernah dihancurkan oleh orang-orang yang saya cintai, tapi memilih untuk tidak hancur. Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya memilih untuk bangkit setiap kali dijatuhkan. Dan saya berdiri di sini untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, untuk semua ibu tunggal yang berjuang demi anak-anaknya. Kalian tidak sendirian, kalian bisa, kita bisa." Tepuk tangan bergemuruh. Maya menatap Alvaro dan mengecup keningnya. Di antara para hadirin, Dimas ikut berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Ia tahu, Maya bukan hanya seorang wanita. Ia adalah simbol keberanian. Sementara Maya semakin bersinar, Randy semakin tenggelam. Ia mulai menunggak pembayaran sewa apartemen, dikejar utang bisnis, dan mengalami tekanan mental yang semakin parah. Ia bahkan beberapa kali harus datang ke psikolog untuk menjalani terapi karena sering mengalami serangan panik dan insomnia. Setiap malam ia bermimpi memeluk Alvaro. Tapi setiap pagi, ia terbangun sendiri di ranjang sempit. Randy bukan hanya kehilangan istri, ia kehilangan arah hidupnya. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa semua itu adalah hasil dari keputusannya sendiri. Sinar mentari pagi menyelinap melalui tirai jendela ruang keluarga rumah Maya, yang kini bergaya semi-modern klasik. Aroma roti panggang dan kopi menguar dari dapur. Alvaro duduk di meja makan sambil mencoret-coret buku gambar, sesekali tertawa kecil sambil menceritakan mimpinya semalam kepada Maya. "Ma, aku mimpi naik pesawat sama Paman Dimas. Terus kita terbang ke awan dan lihat bintang dari dekat." Maya terkekeh sambil membetulkan keras seragam sekolah Alvaro. "Wah, hebat banget. Nanti kalau udah besar Alvaro jadi pilot ya." "Boleh, tapi Mama ikut ya tiap aku terbang." Maya hanya mengangguk sambil memeluk anak itu. Kehangatan yang dulu terasa langka,
kini menjadi keseharian mereka. Setelah semua luka dan kejatuhan, Maya menyadari satu hal. Ia tak butuh cinta yang penuh janji manis, tapi yang hadir dalam bentuk kesetiaan dalam diam. Dimas tak pernah memaksa. Ia tidak pernah memohon, tidak pernah menuntut. Ia hanya ada di sisi Maya setiap waktu. Setelah beberapa bulan saling mengenal lebih dalam, Maya mulai memberi ruang di hatinya untuk perasaan itu tumbuh. Suatu malam, Dimas mengantar Maya pulang dari rapat di luar kota. Saat mobil berhenti di depan gerbang rumah, Maya tidak langsung turun. "Aku belum pernah merasa setenang ini sebelumnya," ujar Maya, menatap keluar jendela. "Biasanya setiap aku mulai nyaman, aku takut kehilangan lagi." Dimas menoleh menatap Maya dengan tenang. "Aku nggak minta kamu percaya sekarang. Tapi kalau kamu izinkan, aku akan terus di sini, sampai kamu siap." Maya menatap mata Dimas. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Beberapa hari setelah ulang tahun Alvaro yang keempat, Maya duduk di ruang kerja rumahnya, membuka folder berisi dokumen penting. Salah satunya adalah proposal kerjasama internasional yang siap menembus pasar Eropa. Tapi dokumen lain menarik perhatiannya. Akta cerai. Gugatan perceraiannya terhadap Randy yang sempat tertunda karena proses hukum dan birokrasi kini masuk ke tahap akhir. Sidang terakhir dijadwalkan 2 minggu lagi. Kali ini, Maya memutuskan akan hadir Makedinan. Bukan dengan kemewahan dan unjuk kekuasaan, tapi dengan keanggunan dan keyakinan. Ia sudah bukan lagi Maya yang ingin membuktikan siapa dia. Kini ia hanya ingin menutup lembaran itu dengan tenang. Sementara itu, Randy mengalami krisis kesehatan mental. Psikolognya menyatakan bahwa ia mengalami depresi berat yang diperparah dengan rasa bersalah mendalam. Ia kehilangan rumah, pekerjaan, dan harga diri. Bahkan 2 sahabatnya yang dulu loyal memilih mundur karena sudah terlalu sering mendengar janji, "Aku akan berubah." Suatu malam, Randy berdiri di jembatan layang kota. Angin malam menusuk tulang, dan di bawahnya, lalu lintas berjalan lambat. Ia memejamkan mata, dan untuk sejenak, terlintas keinginan untuk mengakhiri semuanya. Namun tiba-tiba, suaranya terdengar dari belakang. "Randy." Ia membuka mata. Di sana berdiri seorang lelaki paruh baya. Psikolognya yang khawatir karena Randy tidak datang ke sesi selama 2 minggu. "Jangan buat kesalahan terakhir yang akan kamu sesali selamanya." Randy menangis, bukan karena ingin mati, tapi karena ia sadar ia belum siap mati, tapi juga tidak tahu cara hidup. Oke, hari yang ditunggu tiba, hari sidang terakhir. Maya mengenakan setelan sederhana berwarna pastel, tak ada kemewahan berlebihan. Ia datang hanya bersama Alvaro dan asistennya. Saat memasuki ruang sidang, Randy sudah duduk di kursi tergugat. Wajahnya pucat, tubuhnya jauh lebih kurus, dan sorot matanya redup. Begitu melihat Maya, ia berdiri. Bukan untuk menyapa, tapi karena hatinya gemetar. Wanita yang dulu ia tinggalkan kini berdiri begitu anggun dan kuat. Alvaro menggandeng tangan Maya, melangkah perlahan. Di depan majelis hakim, proses pembacaan putusan berjalan singkat. Randy menyatakan tidak keberatan. Apakah kedua belah pihak setuju untuk bercerai secara damai dan tanpa gugatan lanjutan? Tanya hakim. Maya menjawab pelan, "Ya." Randy pun menjawab, "Ya." Sebuah keputusan dibacakan. Maya resmi bebas dari ikatan dengan masa lalunya. Saat keluar dari ruang sidang, Randy memanggil, "Maya." Maya menoleh. Mereka berdiri saling berhadapan. "Terima kasih karena dulu kamu pernah mencintaiku, meski aku menyia-nyiakan semuanya." Maya menatapnya tenang. "Terima kasih karena sudah melepasku. Karena dari kejatuhan itu, aku belajar berdiri." Tanpa menunggu jawaban, Maya melangkah pergi, menggandeng Alvaro. Di luar, Dimas sudah menunggu dengan senyum hangat dan pelukan terbuka. Maya menatap langit. Hari itu tidak ada awan gelap. Hanya biru yang bersih, seperti hatinya.
Hari itu menjadi penanda bahwa Maya telah sepenuhnya menutup lembaran luka. Ia tidak lagi menyimpan dendam, tidak ingin balas menyakiti, ia hanya ingin bahagia. Beberapa minggu kemudian, Maya menyampaikan kabar penting kepada Alvaro. Sayang, bagaimana kalau kita pindah ke rumah yang lebih besar, yang punya halaman buat kamu main dan kolam ikan kayak yang kamu mau? Alvaro melonjak senang. Boleh, tapi Paman Dimas ikut nggak? Maya tertawa. Kita lihat nanti ya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu masa depan itu akan melibatkan Dimas. Bukan karena pelarian, bukan karena luka, tapi karena ia layak mencintai lagi. Hidup Maya kini seperti taman yang dulu hanya ada dalam mimpi. Tenang, indah, dan penuh warna. Tapi taman itu tak tercipta dalam semalam. Ia tumbuh dari benih luka, dipupuk dengan air mata, dan dirawat dengan keteguhan hati. Sudah hampir 2 tahun berlalu sejak perceraian itu sah. Dan kini, Maya tak hanya sukses sebagai pebisnis, tapi juga sebagai seorang ibu dan seorang wanita yang kembali menemukan makna cinta. Rumah mereka kini berdiri di atas lahan yang lapang, di pinggiran kota yang tenang. Taman kecil di depan rumah dihiasi pohon-pohon sakura lokal yang Maya tanam sendiri bersama Alvaro. Dimas kini tidak hanya menjadi bagian hidup Maya, tetapi seorang sahabat, partner kerja, dan perlahan, pasangan hidup yang membuat Maya merasa aman. Meski mereka belum menikah, Maya tahu, kebahagiaan tidak harus dibuktikan dengan status. Yang penting adalah kehadiran yang konsisten dan hati yang saling percaya. Alvaro pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Ia mulai masuk TK favorit di kota itu dan sudah beberapa kali menang lomba menggambar. Paman Dimas tuh kayak papa ya, Ma? Tanya Alvaro suatu malam sambil menggambar keluarga kecil mereka. Maya terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan senyum hangat. Iya sayang. Tapi Paman Dimas juga hormat sama Papa Alvaro. Karena dulu, tanpa dia, Mama nggak bisa punya kamu. Perusahaan Maya, Mava, tak lagi hanya dikenal di dalam negeri. Ia kini bermitra dengan beberapa perusahaan Jepang dan Korea Selatan dalam pengembangan produk ramah lingkungan. Konsep New dari Ibu untuk Bumi menjadi slogan yang kuat. Maya sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai forum bisnis internasional. Di setiap kesempatan, ia selalu menyelipkan pesan, jangan pernah biarkan penolakan dan penghinaan mengubur potensi kita. Bahkan saat dunia berkata tidak, kita tetap bisa berkata ya pada diri sendiri. Sementara Maya menemukan kedamaian, Randy berada dalam fase introspeksi yang panjang. Setelah terapi mental yang dijalaninya selama setahun, ia perlahan bangkit. Bukan untuk meraih kesuksesan semu seperti dulu, melainkan untuk hidup lebih jujur dan sederhana. Ia pindah ke kota kecil di utara Jawa dan mulai menjadi relawan di sebuah yayasan yang menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus. Randy merasa seolah ingin menebus kesalahan lamanya terhadap Alvaro, anak yang dulu